Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan membahas tentang materi terbaru dari CSS, yaitu selektor dasar. Yang dimana di video sebelumnya kita sudah belajar cara inheritance atau pewarisan dari perilaku yang ada di dalam CSS. Nah, sekarang kita akan belajar ke tahap selanjutnya, yaitu selektor. Nah, apa itu selektor? Nah, di sini sudah ada definisinya. Jadi, selektor itu digunakan pada CSS untuk mengenali sebuah elemen yang akan diberikan style. Nah, maksudnya apa? Jadi, ketika kita ingin mengubah sebuah style yang ada di halaman HTML atau di elemen HTML apapun, nah kita cukup seleksi tag atau elemen HTML mana yang akan kita berikan CSS. Contoh misalkan kita akan memberi di dalam elemen HTML ada H1 yang isinya selamat datang. Nah, si selamat datang itu kita akan kasih warna menjadi warna merah. Nah, ketika kita ingin memberikan H1 warna merah, otomatis kita seleksi atau selektor H1-nya. Nah, jadi yang disebut selektor itu ketika kita akan mengubah CSS yang ada di dalam elemen HTML-nya. Jadi kita cukup panggil elemen HTML-nya, gitu. Lalu selektor juga ada 3 macam. Sebetulnya ada 4 macam, tapi di sini saya akan membahas cuma 3 aja. Yang pertama ada elemen HTML. Jadi elemen HTML itu langsung bisa kita pakai tanpa kita tambahkan apapun. Contoh, misalkan kita akan selektor body, tinggal kita tulis body. Kalau misalkan kita akan selektor H1, otomatis tinggal tulis H1. Kalau paragraf, otomatis tinggal tulis P, dan sebagainya. Lalu kita juga bisa menambahkan selektor bawaan kita atau selektor di luar elemen HTML, yaitu yang pertama ada ID dan ada kelas. Mungkin untuk ID dan kelas ini memang agak sedikit riskan ketika dipakai untuk mengubah mengubah halaman CSS-nya, karena ID dan kelas itu memang tidak diperuntukkan untuk CSS. Tetapi kalau misalkan nanti kepepet ingin menggunakan ID ataupun kelas, ya silahkan. Oke ya, kita mulai aja langsung ke tahap codingannya. Di sini saya seperti biasa menggunakan kode pen.io. Jadi tidak harus membuat folder dan 2 file, yaitu file HTML dan file CSS. Nah, di sini sudah saya lengkapi. Teman-teman bisa kunjungi codepen.io. Nah, jadi codepen.io itu adalah platform online yang dimana di dalamnya itu kita bisa latihan HTML dan CSS dan JS ya. HTML, CSS dan JS secara real time. Jadi secara langsung tanpa kita harus save dulu, tanpa kita harus bikin dulu apapun. Jadi tinggal kita tuliskan di sini. Nah, di sini saya mempunyai beberapa elemen HTML. Yang pertama ada H1, lalu ada UL yang isinya itu ada li, lalu di dalamnya itu ada A untuk ref ya, untuk link. Lalu ada all yang dibungkus ada A yang dibungkus dengan li dan dibungkus lagi dengan all. Lalu ada A juga, A ref di sini, ada H1 dan ada 2 buah paragraf yang masing-masing isinya set text default aja lorem seperti ini ya. Jadi tampilannya ada dua H1, lalu ada A-nya, ada 2 paragraf dan ada 2 buah li ya, ada dua buah li yang dibungkus dengan masing-masing ul dan all. Nah, contoh misalkan di sini saya akan seleksi bodinya dulu, saya akan ganti fontnya dengan menggunakan font Arial ya. Otomatis kita seleksi atau selektor bodinya. Tinggal kita tulis body seperti ini. Lalu tulis aja font family Arial. Nah, maka akan berubah menjadi font Arial. Lalu selanjutnya
Misalkan kita akan rubah H1-nya menjadi warna hijau, misalkan H1, sorry, H1 color green, seperti ini ya. Atau yang ini kita tulis aja yang H2 ya, sorry, bukan H1. Kita bedakan satu headingnya menjadi H1 dan H2. Nah, yang H2 seperti ini, misalkan colornya itu warna green juga. Nah, jadi ada dua buah warna yang sama ya antara H1 dan H2. Nah, jika teman-teman ingin merubah warna, misalkan warna hijaunya itu lebih dari satu, seperti ini misalkan yang H1 warna hijau, yang H2 warna hijau. Nah, teman-teman nggak usah repot-repot menuliskan dua seperti ini ya, cukup teman-teman tuliskan H1 digabung dengan H2 karena yang kita akan ganti H1 dan H2 menjadi warna hijau. Caranya itu teman-teman bisa lakukan dengan yang namanya separator. Separator itu adalah apa ya? Key yang memang diperuntukkan untuk menggabungkan apapun. Nah, separator ini juga biasanya beda-beda tiap elemen-elemen dari HTML-nya. Nah, contoh misalkan kita ingin menggabungkan bukan menggabungkan dua buah warna ya, tapi menggabungkan menggabungkan antara H1 dan H2 ini supaya berwarna hijau sama gitu. Nah, cara menggabungkannya yaitu H1, atau istilahnya digabung ya. Jadi H1 digabung H2 seperti ini. Lalu kita kasih kurung awal color green. Maka kedua-duanya akan berwarna hijau. Jadi tanpa kita menuliskan H1 color green, kita di bawahnya H2 color green. Nah, jadi cukup simpel seperti ini. Lalu selanjutnya kita juga akan kasih dia misalkan ini ya, paragraf yang ini. Jadi saya pengennya baris yang ini, yang all ini, yang all ini saya ingin kasih dia warna merah, dan yang all ini saya pengen kasih dia warna kuning misalkan ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita tidak bisa semena-mena langsung selektor ul-nya. Contoh misalkan gini, ul lalu color red misalkan. Nah, kita tidak bisa seperti ini ya. Sebetulnya ul color red ini dia hanya mengganti A-nya atau yang ada di dalam ul yang dibungkus dengan li. Nah, jadi tidak terlihat. Kalau misalkan saya ganti menjadi A, pasti akan berubah. Tetapi yang jadi masalahnya berubahnya semua. Karena di sini saya pengennya yang baris ini 1 sampai 4 ini warnanya hijau, warnanya merah. Lalu yang ini saya pengennya warnanya kuning misalkan seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya? Itu juga harus dengan menggunakan separator ya, separator penggabungan. Nah, kalau misalkan jika kalian menemukan kasus seperti ini, teman-teman cukup lihat aja ya di sini. Kalau misalkan ada pembungkusan, contohnya pembungkusan itu apa? Jadi misalkan ada A, terus ada sebuah elemen A di dalam elemen li, lalu di dalam UL, nah itu cukup menggunakan dan. Jadi cukup menggunakan dan, yaitu, ini saya hapus dulu. Seperti ini ya. Ul, lalu dan li, lalu dan A. Ini digabung ya.
Jadi spasi itu adalah separator ketika grouping atau penggabungan di dalam satu halaman itu mempunyai beberapa pembungkus lainnya. Misalkan color red, maka akan berubah warna yang ininya aja menjadi warna merah. Nah, cara bacanya seperti gimana? Jadi cara bacanya, CSS tolong carikan saya tag A yang ada di dalam sebuah tag li, lalu yang ada di dalam sebuah tag ul. Jika ketemu, ubah warnanya menjadi warna merah. Makanya di sini berubah menjadi warna merah. Bagaimana yang baris kedua? Yang baris kedua juga sama. Kita menggunakan separator penggabungan, grouping ya. Berarti all, karena di sininya all, nih all, berarti tulis all, digabung dengan menggunakan spasi, li, digabung juga menggunakan spasi a. Misalkan color yellow. Nah, maka akan berubah menjadi warna kuning. Ini juga sama ya, jadi bacanya dari kanan ke kiri. CSS tolong carikan saya tag A di dalam sebuah tag li yang ada di dalam sebuah tag all. Jika ketemu, tolong kasih dia warna menjadi warna kuning atau yellow. Seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan gunakan separator ketika teman-teman menjumpai kasus yang seperti ini. Selanjutnya A juga, yang A ini kita akan beri dia warna misalkan kita kasih di sini A color misalkan blue. Kalau blue sama ya, seperti ini misalkan. Lalu selanjutnya akan saya kasih warna lagi, misalkan ini kan ada 2 paragraf ya. Nah, kalau teman-teman misalkan saya paragraf pertama ini pengen warna merah, paragraf kedua ingin warna kuning. Nah, kalau misalkan teman-teman nyangkanya menuliskan P lalu color red, itu sebetulnya benar, cuman keganti dua-duanya. Nah, sedangkan saya pengennya itu yang P1 itu warna merah, P2 warna kuning. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita harus menambahkan menambahkan selektor manual ya, menambahkan selektor manual di halaman HTML-nya. Contoh misalkan di sini yang P ini saya kasih di sini ID. Masih ingat ya? Jadi kita harus kasih dia ID. Misalkan di sini kasih ID-nya P1. Ini saya hapus dulu. Lalu yang ini kita kasih ID juga, ID sama dengan P2. Nah, jadi otomatis P1 ini berada di dalam ID. Ya, jadi satu buah ID mempunyai nama yaitu P1. Di sini juga yang paragraf kedua dia menambahkan sebuah ID yang di dalamnya itu dikasih nama P2. Nah, berarti kita cukup menuliskan di sini P2. Kalau ID ya, kalau ID itu dengan awalannya dengan menggunakan crash atau pagar P2 atau P1 dulu ya, P1. Misalkan color red. Nah, ini udah jadi untuk P2. Nah, teman-teman tadi masih ingat kan kalau misalkan kalau misalkan ada 2 buah elemen yang sama, itu boleh digabung. Nah, tetapi di dalam kasus ini kan paragraf 1 warna merah, paragraf 2 warna kuning. Otomatis teman-teman harus nulis lagi di sini
P2. Color green aja deh. Green. Seperti ini. Nah, otomatis setiap tiap-tiap paragraf itu berbeda warnanya. Itu yang ID. Lalu yang ada satu lagi yang namanya class. Sesuai dengan yang ada di sini ya. Ada class. Kalau misalkan kita kasih kelas, misalkan ini kita hapus lagi. Nah, kalau menggunakan kelas, sebetulnya sama aja. Misalkan di sini P1 juga namanya, lalu kita kasih kelas di sini P2 sama ya di sini. Nah, untuk kelas itu tidak menggunakan awalannya itu tidak menggunakan pagar, tetapi menggunakan titik. Nah, untuk kelas itu menggunakan titik, kalau ID itu menggunakan pagar. Titik misalkan di sini titik P1 color red. Nah, maka akan berubah menjadi warna merah. Lalu saya tambahkan lagi titik atau kelas P2 color green. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa menggunakan ID, bisa menggunakan kelas. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan kedua-duanya? Contoh misalkan yang pertama menggunakan ID, bisa nggak yang paragraf 1 menggunakan ID, paragraf kedua menggunakan kelas? Jawabannya bisa ya, asalkan memang di awalnya harus sesuai dengan apa yang ada di paragrafnya. Contoh di paragraf 1 menggunakan ID yaitu crash atau pagar. Tuh sama aja warna merah. Nah, yang tidak bisa itu, contoh misalkan di sini kita tambahkan. Jadi kalau misalkan nih di dalam dua paragraf ini menggunakan ID, nah namanya itu tidak boleh sama dengan nama ID yang lain. Contoh P1. Nah, di bawahnya juga tidak boleh P1 karena P1 sudah dipakai oleh ID yang lain. Nah, kalau misalkan dipakai, nanti kegantinya itu sama. Kalau misalkan warna merah di paragraf 1, otomatis yang paragraf 2 juga pasti akan warna merah. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini mengenai selektor. Jadi teman-teman perlu diingat, jadi selektor itu untuk menyeleksi apa yang akan kita berikan di CSS-nya. Entah itu menggunakan elemen HTML atau bawaan dari HTML-nya, ataupun kita manual sendiri atau kita bikin sendiri dengan menggunakan ID dan class. Itu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya mengenai PHP dasar ya. Karena CSS sudah selesai, jadi kita nanti akan belajar tentang PHP dasar. Saya Rizky Muhammad Ramdan, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.